Anda menyaksikan sedang viral bersama saya Regina Valeria. Nah, saudara, atribut dan juga seragam sekolah untuk siswa baru ini sedang disorot oleh banyak masyarakat karena harga yang ditetapkan sekolah dinilai terlalu mahal. Nah, ini rame juga nih di media sosial ada foto kwitansi daftar atribut dan juga seragam di Jawa Timur yang diviralkan oleh orang tua siswa yang juga menuai banyak sekali komentar karena harganya nih fantastis loh. Nah, kita akan langsung membahasnya bersama dengan pengamat pendidikan dari Surabaya dan bersama dengan saya ini sudah bersama Pak Isa Ansori. Halo Pak Isa Ansori. Ini kan Bapak sudah lihat ya yang viral saat ini terkait dengan foto kwitansi ya dari atribut dan seragam sekolah dinilai terlalu mahal. Kalau Bapak melihatnya ini seperti apa sih? Kos untuk seragam itu kan sudah hal yang biasa sebetulnya kan. Dulu sekolah kita kan juga pakai seragam dan tidak ada keluhan apapun ya kan. Tapi problemnya kan sekarang ini harga yang dijual sekolah itu dirasa lebih mahal dibanding di luaran. Mahalnya bukan lagi mahal tapi sangat mahal kan begitu. Sehingga bisa selisih 100% dari biaya yang sebenarnya dikeluarkan di luaran sana. Nah, fatalnya lagi biaya seragam itu tidak satu, ya kan? Ada lebih dari satu, sekitar 4, ya kan? Seragam yang umum itu ada 3, pramuka dan seragam sekolah itu sendiri, dan kemudian ada seragam khas sekolah yang tidak bisa dicari di luar. Ya. Sehingga ini kan yang menyebabkan ada ketergantungan wali murid terhadap sekolah. Sehingga daripada banyak waktu yang dikeluarkan untuk beli seragam di luaran sana, sehingga mereka butuh satu kali servis saja dan itu dilakukan sekolah. Nah, sayangnya sekolah kemudian mengambil ini sebagai celah untuk mengambil keuntungan. Ya, inilah yang kemudian menimbulkan keresahan di masyarakat yang anak-anaknya diterima di sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri kan. Pak Isa, emang ada ya peraturannya ini tertulis ya terkait soal ini orang tua harus membeli atribut ataupun seragam anaknya dari sekolah? Atau boleh begitu kita beli di toko-toko di luar seperti apa sih Pak Isa? Sekolah tidak pernah memaksakan sebetulnya. Tapi kan untuk satu seragam yang menjadi khas sekolah kan tidak bisa dicari di luar. Misalkan batik sekolah itu kan Batik gitu ya. tidak bisa dicari di luar. Sehingga kemudian orang tua berpikir ngapain susah-susah kan banyak waktu dikeluarkan untuk mencari seragam kalau di sekolah ada. Sehingga satu kali jalan orang tua sudah selesai persoalan seragamnya. Nah, masalahnya kan sebetulnya di tingkat harga yang dibuat oleh sekolah. Yang ini menyebabkan kemudian terjadi kegaduhan, ya kan? Tidak semua orang tua itu punya kemampuan yang sama. Nah, menurut saya mestinya sekolah harus peka, dan bukan sekolah saja. Mestinya kalau SMA, SMK itu gubernur mesti harus peka, ya kan? Kalau SMP, SD, bupati wali kota mesti harus peka. Kepekaannya seperti apa? Menurut saya kepekaannya mesti harus dibuat standar harga untuk SMA, SMK itu seperti apa, dan itu harus berbeda satu kota dengan kota yang lainnya. SMP juga begitu, wali kota, bupati mesti harus punya kepekaan, mematok standar harga yang sama misalkan. Ada standar harga yang tertingginya seperti apa, dan kemudian wali murid harus bagaimana, mesti harus diatur dalam aturan masing-masing gubernur ataupun dengan masing-masing bupati wali kota yang ada. Pak Isa, terkait dengan yang sedang viral ini, ada nggak sih pernah terjadi di kota-kota lain begitu? Anda punya data ataupun daftarnya nggak kira-kira keluhan dari orang tua siswa ini sendiri, dan biasanya persentase kenaikannya tuh sampai berapa persen? Yang viral itu kan cuma kenaikannya 100% kan, di tempat lain ada yang 200% ya kan begitu. Oh iya. Jadi, sehingga menurut saya bentuknya macam-macam kan, di satu tempat yang viral tadi cuma 100%, di kota lain ditemukan 200% kan, seperti itu. Nah, tapi kan tidak semua orang bisa melakukan sikap seperti yang terjadi di Tulungagung tadi kan begitu ya. Nah, menurut saya supaya tidak terjadi yang seperti itu, untuk SMA, SMK
gubernur mesti harus mengeluarkan surat edaran harga tertinggi seragam itu seperti apa. Disamaratakan begitu ya Pak Harga istilahnya. tertingginya tentu nanti masing-masing kabupaten kota berbeda satu sama Berbeda lain. range-nya gitu ya, kisarannya gitu. Punya standar harga tertinggi kayak Hmm. penentuan UMR gitu ya. Begitu juga yang untuk SMP ya kan. Kan itu Hmm. kewenangannya di bupati dan wali kota. Nah, mestinya bupati wali kota membuat surat edaran harga tertinggi seragam itu seperti apa. Sehingga Hmm. masyarakat tahu persis ya kan. Masyarakat tahu persis berapa patokan harga yang ada dan mereka bisa membandingkan kan sekarang. Nah, Oke. menurut saya itu yang butuh dilakukan oleh gubernur maupun bupati wali kota. Terus apa dong Pak Isa yang harus dilakukan nih saat ini untuk mengantisipasi masalah ini? Konkretnya pemerintah harus melakukan apa agar tidak terjadi nih keluhan seperti ini yang menganggap ini kemahalan, yang ini murah, atau baiknya tuh seperti apa sih? Gubernur juga dapat masukan kan seperti itu. Apalagi kalau mereka bisa bekerja sama dengan kamar dagang yang berkaitan dengan tekstil misalnya seperti itu ya. Nah, menurut saya itu hal yang mudah. Persoalannya kan ini menjadi perhatian apa enggak kan begitu. Nah, selama ini kan ini menjadi sesuatu yang tidak penting dan tidak diperhatikan. Akan masalahnya tidak pernah selesai ya. Sehingga masalahnya muncul setiap tahun tentang keluhan masyarakat tentang harga harga yang lumayan tinggi ya kan untuk Iya. seragam anak. Nah, itu Pak yang jadi pertanyaan saya. Ini kan muncul nih, setiap tahun tuh ada aja nih masalah soal harga, tapi kenapa tidak pernah menjadi perhatian dan tidak pernah dikeluarkan peraturannya tadi? Padahal untuk membuatnya itu tadi seperti yang Bapak sampaikan tidaklah sulit. Apakah harus viral seperti ini dulu baru nanti kita akan lihat begitu akan ada. Ya, kayaknya mesti harus viral dulu ya kan. Artinya begini, menurut saya gini, uh, untuk jargon-jargon yang sifatnya politis sangat intens kan, misalkan pendidikan gratis dan sebagainya. Tapi hal yang seperti ini kan juga berkaitan dengan kebutuhan Mm, kepentingan orang banyak. mm, Mestinya kawan-kawan atau pemerintah kabupaten kota maupun gubernur punya kepedulian dan perhatian terhadap persoalan ini. Sebenarnya mudah kan gubernur mengeluarkan surat edaran gubernur, bupati wali kota mengeluarkan surat edaran bupati atau wali kota tentang harga eceran tertinggi misalkan berkaitan dengan seragam sekolah itu. Nah, menurut saya hanya itu yang dibutuhkan. Oke, itu yang harus dan itu yang harus dilakukan dan yang dibutuhkan begitu ya, Pak. Nah, tapi kalau untuk, regulasi-regulasinya sendiri gitu, Pak, seperti apa untuk konkretnya? Nah, menurut saya itu tadi um, dikeluarkanlah kan mungkin harga itu kan terjadi fluktuasi ya kan. Hmm. Nah, menjelang menjelang katakanlah pengumuman itu tanggal X ya kan. Mhm. Nah, jeda waktu seminggu Y misalkan ya itu dikeluarkan surat edaran sebagai warning untuk semua sekolah ya kan bahwa seragam sekolah harga tertinggi ajaran tertingginya sekian. Nah, untuk SMA sekian, untuk SMP sekian dan itu wilayah administrasinya akan berbeda. Gubernur mengeluarkan, bupati wali kota juga mengeluarkan. Nah, saya kira kalau itu yang dilakukan eh, kegaduhan ini akan bisa selesai kan. Masalahnya kan selama ini surat edaran itu kan tidak pernah dikeluarkan baik oleh gubernur maupun bupati serta wali Ya. kota. Oke. Pak, tapi info terbarunya gimana nih, Pak, yang sedang viral ini? Kabarnya, kepala sekolahnya dinonaktifkan begitu? Ya selalu begitu kan. Sebetulnya ini kan tidak selalu harus kesalahan wali kota, tidak harus selalu Kepala kesalahan sekolah wali ya? kota. Iya. Karena dirasa ada pembiaran, kemudian kepala sekolah melakukan sesuatu. Nah, Mhm. kalau diikat sejak awal dengan surat edaran, saya kira tidak akan terjadi seperti itu. Kalau dengan adanya surat edaran ya pasti sekolah mungkin akan mengikuti juga peraturannya seperti apa, kecuali sudah ada surat edaran tapi masih bandel gitu ya, Pak. Nah, Kayak kecuali kalau kan sekarang begitu. belum bisa menyalahkan siapa-siapa juga mungkin ya, Pak, karena belum ada peraturan tertulisnya ya, harusnya seperti apa gitu ya, Pak Isa ya? Betul ya. Nah, ini kan Oke. kasihan sebenarnya kepala sekolahnya tidak tahu ya kan kalau itu kemudian Mhm. jadi viral dan terlalu mahal dan Iya. bagi bupati ataupun wali kota ini menjadi alat kan gitu. Nah, supaya tidak terjadi kesalahan yang beruntun maka dilokalisirlah kesalahannya kepala sekolah kan.
Hmm, baik, tentu kalau harapan kita bersama pastinya seperti yang Pak Isa sampaikan ya Pak, segera ada peraturan tertulisnya yang betulnya seperti apa soal kewajiban membeli seragam ini, ataukah mungkin kembali lagi ke kalau zaman saya dulu sih Pak Isa, beli seragam sekolah itu hanya batik saja yang di sekolah gitu ya, atau seragam wajibnya lah. Kalau yang putih abu-abu, putih biru tuh biasanya beli di luaran ya. Jadi, harganya kan bersaing nih Pak, tidak ada kenaikan 100%, 200%. Apakah seperti itu gitu ya, boleh lagi seperti itu ataukah memang wajib beli dari sekolah tapi harganya disesuaikan gitu, kita nantikanlah keputusannya ya Pak, tentunya dari Tapi pemerintah. bagi teman-teman sekolah itu kan sekarang one stop service ya, Iya. daripada yang lain-lain kita aja lah yang menyediakan kan, Iya, untung kan gitu. betul. Itu kan sebetulnya niatnya untuk mempermudah orang tua siswa juga gitu ya, pasti Pak Isa. Namun dengan harga yang wajar, karena orang tua juga ini nih yang viral seperti ini yang membuat orang tua juga pusing gitu ya dan kebingungan. Karena apalagi kalau kita lihat di postingannya, komentarnya banyak sekali nih orang tua juga curhat gitu Pak, dengan kondisi yang dialami masing-masing. Nah makanya betul seperti yang Pak Isa sampaikan bahwa kita nantikan solusinya tentunya, kebijakannya dari pemerintah seperti apa gitu ya. Baik, terima kasih ya Pak Isa, Ansori tentunya untuk waktunya ngobrol-ngobrol sama kami untuk masukannya dan obrolan kita pada siang hari ini di Sedang Viral. Terima kasih atas waktunya Pak Isa, selamat siang, salam ICTV.